dunia yang bergerak begitu cepat, Ramadan justru mengajarkan kepada kita arti jeda. Hari-hari ini rasanya kita hidup dalam percepatan yang sangat luar biasa. Persaingan hidup terasa begitu ketat, senggol sana sini, kemudian masalah datang silih berganti, informasi yang terus membanjiri pikiran kita tanpa henti, yang mana sebagiannya bernilai, tetapi tidak sedikit banyak yang hanya berupa sampah dan simpang serapah. Media sosial, tekanan kerja, tuntutan eksistensi, dan ambisi personal menciptakan suasana kebatinan kita yang begitu bising. Maka tentunya tidak mengherankan, mungkin bagi kita semua sangat familiar dengan fenomena burnout, stres, depresi, dan berbagai macam gangguan kejiwaan lainnya. Sehingga rasa-rasanya angka gangguan mental atau kejiwaan itu meningkat di banyak tempat. Kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini seakan merasa lemah secara fisik maupun mentalnya, dan tidak tahu bagaimana caranya menghentikan ini semua. Dan dalam situasi demikian tentunya muncullah satu pertanyaan: bagaimana seseorang itu bisa tetap bertahan dan bahkan mendapatkan kebahagiaan versi dirinya masing-masing? Dalam salah satu inspirasi menarik datang dari sebuah buku karya dari Hae-Min Sunim yang berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down, How to Be Calm in a Busy World. Maka pesan utamanya sederhana, yaitu manusia tidak harus mengikuti arus perkembangan dunia. Dunia boleh saja bergerak cepat, tetapi diri kita tidak harus ikut berlari tanpa arah. Maka kuncinya adalah kita harus tahu tujuan arah kita masing-masing. Dunia bisa sibuk, bising, dan riuh, tetapi hati dan pikiran kita harus senantiasa kita jaga agar lebih tenang dan juga lebih jernih. Maka dari buku tadi kuncinya adalah mindfulness, yaitu kesadaran penuh. Kesadaran untuk terus hadir utuh dalam setiap langkah kita. Kesadaran untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Kesadaran bahwa tidak semua hal itu harus dimiliki, tidak semua peluang harus diambil, dan tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tetapi tentunya praktik itu tidaklah semudah dengan teorinya, karena sesungguhnya tabiat manusia yang memang cenderung tergesa-gesa. Karena ayat tadi menegaskan kecenderungan tersebut. Dan tergesa-gesa seringkali lahir karena dorongan ego kita sebagai manusia, ambisi dan ketakutan untuk tertinggal. Padahal menurut hadis riwayat Abu Ya'la, tergesa-gesa atau yang disebut ajal adalah bagian dari dorongan syaitan. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Sesungguhnya ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Dan ketergesaan itu dapat membuat pilihan kita menjadi keruh, dikuasai emosi, dan kehilangan objektivitas dalam berbagai perspektif kehidupan. Nah, tentunya dapat kita tarik kesimpulan bahwa banyak keputusan keliru itu bukanlah lahir dari kurangnya kecerdasan, tetapi karena kurangnya kesabaran kita. Sabar dalam Islam bukan berarti pasif. Ia bukan bentuk sebuah kelemahan. Sabar berarti tidak tergesa-gesa. Sabar berarti tidak kemeruksung. Sabar tidak berarti gerusa-gerusu. Nah, sabar adalah kemampuan kita untuk tetap tenang ketika dunia terus mendesak kita. Dalam konteks kehidupan modern, sabar itu adalah sebuah sikap revolusioner. Ketika banyak orang di luar sana berlomba-lomba hidup untuk menunjukkan pencapaian, sabar mengambil posisi kita untuk mengajak kita fokus pada prosesnya. Ketika banyak orang tergesa mengambil keputusan demi hanya terlihat cepat, sabar justru mengajak kita memastikan agar langkah yang kita ambil itu benar dan selamat. Ramadan juga mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah perlombaan sprint, melainkan perjalanan panjang.
Sebagaimana kita tahu, orang yang berlari terlalu cepat tanpa jeda bisa kehilangan napas saat sebelum menyelesaikan garis finishnya. Akan tetapi mereka yang menjaga ritmenya, mengatur tenaga, dan menata niat akan lebih mungkin bertahan sampai garis finish. Nah, sesungguhnya mindfulness yang diajarkan dalam literatur modern itu telah lama kita praktikkan dalam sendi-sendi kehidupan Islam. Contohnya adalah sholat 5 waktu itu sendiri. Sholat 5 waktu adalah merupakan latihan jeda. Kemudian puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah pengendalian diri, sedangkan zakat adalah latihan melepaskan keterikatan. Semua itu membentuk manusia agar tidak reaktif dan tidak mudah panik dan tidak mudah terseret oleh arus. Kemudian dalam suasana Ramadan ini, ritme hidup kita sedikit banyak berubah. Jam makannya bergeser, kemudian lebih banyak aktivitas di malam harinya, dan ada semacam suasana reflektif bagi kita semua yang jauh lebih kuat di bulan Ramadan ini. Nah, semua itu seakan memberi pesan bahwa kita untuk memberikan pemberhentian sejenak, mengevaluasi diri, dan juga mengatur langkah pasca bulan Ramadan dan seterusnya nanti. Nah, mungkin ini semua adalah bentuk pelajaran terpenting di bulan Ramadan, bahwa kita semua belajar untuk tidak tergesa-gesa. Belajar bahwa menahan diri bukan merupakan sebuah kerugian. Belajar bahwa sabar bukanlah kelemahan, dan belajar bahwa ketenangan adalah kekuatan. Di tengah dunia yang terus mempercepat dirinya ini, Ramadan justru mengajak kita untuk memperlambat batin kita. Dunia boleh saja berlari, tapi hati kita tetap bisa tenang. Dunia boleh saja lebih riuh, tetapi pikiran kita dapat tetap jernih. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa kita cepat bergerak, akan tetapi tentang apakah kita bergerak dengan sadar, selamat, dan manfaat. Ramadan mengajarkan itu semua, pelan, sunyi, namun penuh arti. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan penyakit tergesa-gesa ini dari dalam diri kita, serta memberikan kepada kita kesabaran yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatan